Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat selalu. Pagi hari ini kita akan belajar dengan tema yang akan kita pelajari bersama, yakni anggota keluargaku. Sebelum kita memulai tema kita, Ibu mengecek kehadiran kita semua. Apakah semua hadir atau ada yang tidak turun sekolah hari ini? Tema kita hari ini adalah anggota keluargaku. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai tema kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberkati anggota keluargaku sampai saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati orang tuaku, kakak adikku, serta keluarga besarku di mana saja mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, tujuan pembelajaran kita dengan tema anggota keluargaku adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebut nama-nama anggota keluarganya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Anggota keluargaku terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan bibi. Keluarga saya terdiri dari ayah dan ibu, kakak dan adik, kakek dan nenek, paman dan bibi, aku dan keluargaku selalu hidup dalam persaudaraan. Manusia diciptakan untuk damai, untuk hidup damai, tentram, dan bahagia. Hal ini kita diperoleh, yakni salah satunya adalah dengan cara hidup dalam persaudaraan dengan sesama. Dasar hidup persaudaraan itu adalah cinta. Dalam keluarga, jika tidak ada cinta di antara anggota keluarga, maka kehidupan keluarga tidak akan rukun, selalu berkelahi, tidak harmonis. Keluarga akan bahagia bila setiap anggota keluarga saling mencintai. Orang tua mencintai anaknya dan mendidiknya dengan penuh kasih. Sebaliknya, anak pun mencintai orang tua dan saudara-saudarinya. Cinta di sini bukanlah hanya sebatas sebuah ucapan, tetapi ditunjukkan dalam pengalaman kebersamaan anggota keluarga di tengah hidup keluarga. Setiap anggota keluarga harus saling mendukung, saling melengkapi, bekerja sama, memahami dan mengerti, percaya, serta jujur. Aku dan sesamaku selalu hidup dalam persaudaraan. Bagaimana mewujudkannya dalam keluarga kita? Bahwa kita selalu hidup dalam persaudaraan? Caranya adalah cintailah orang lain. Artinya anggota keluarga kita sendiri, seperti kita mencintai diri kita sendiri.
Jika kita mampu melakukan hal ini, yakinlah hidup keluarga kita akan menjadi rukun, harmonis, dan penuh canda. Komunikasi yang baik akan tercipta jika relasi di dalam keluarga terjalin dengan baik, sehingga anak merasa aman, tentram, dan damai. Suasana keluarga terus akan harmonis. Jika relasi dalam keluarga tidak baik, maka segalanya akan hancur. Seseorang tidak akan mempedulikan anggota keluarganya yang lain. Suasana yang terjadi akan kacau, berantakan, dan keluarga harmonis tidak akan pernah tercapai. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap komunikasi dalam keluarga. Seorang anak tidak akan mampu menyampaikan pendapatnya kepada orang tuanya, kakak adiknya. Seseorang tidak akan mampu membagikan perasaannya kepada orang lain, sehingga mereka akan merasa kesepian di dalam keramaian. Bukan hanya relasi dengan sesama yang perlu kita bangun, relasi dan komunikasi dengan Tuhan juga sangat perlu dan penting untuk dikembangkan dan dihidupi. Kita juga harus membangun relasi dan komunikasi yang hangat dengan Tuhan lewat doa. Lewat doa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Membangun keluarga yang harmonis memerlukan sikap saling mencintai antara semua anggota keluarga. Saling mencintai adalah dasar hidup bersama anggota keluarga. Dengan saling mencintai, setiap anggota keluarga akan saling menghargai satu sama lain. Sikap saling mencintai juga akan terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam keluarga. Jika keluarga hidup saling mencintai satu sama lain, maka keharmonisan kehidupan keluarga akan terjalin dengan baik. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Yesus dan sanak saudaranya, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, ada dua pertanyaan untuk kita jawab bersama. Siapa nama saudara dari Tuhan Yesus? Siapa nama ayah dan ibu dari Tuhan Yesus? Menurut Tuhan Yesus, ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang setia melakukan kehendak Allah Bapa. Tuhan memberi kita ayah, ibu, dan saudara-saudara di rumah mereka saling menyayangi kita setiap hari dengan berbuat baik. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Baik, melindungi ayah, ibu, dan saudara dimanapun mereka berada. Mereka mengajari kita juga agar berbuat baik seperti yang mereka lakukan. Ucapkan terima kasih kepada setiap orang, agar mereka semakin bersemangat untuk berbuat baik kepadamu. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan tema anggota keluargaku,
Mari kita menutupnya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberikan aku orang tua, kakak, adik, dan saudara-saudaraku yang baik hati dan penyayang. Semoga aku dapat belajar dari mereka hal-hal baik yang berguna bagi masa depanku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.